Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayya Novia Sapitri dengan NPM 102213001. Saya dari kelas K621 AKNR. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Teknologi Digital. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang deret aritmatika. Yang pertama saya akan membahas pengertian baris aritmatika. Yang kedua, saya akan membahas tentang deret aritmatika, ada pengertian dan juga rumus dari deret aritmatika. Yang ketiga ada contoh soal beserta penyelesaiannya, dan juga yang terakhir ada kesimpulan. Sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai deret aritmatika, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu definisi dari baris aritmatika. Meskipun merupakan topik yang berbeda, tapi keduanya itu mempunyai kesinambungan satu sama lain, sehingga alangkah baiknya kita mempelajari keduanya agar memiliki pemahaman yang lebih mendalam. Nah, untuk baris aritmatika sendiri itu merupakan suatu barisan bilangan dengan pola tertentu berupa penjumlahan yang memiliki beda atau selisih yang sama atau tetap. Contohnya baris aritmatika yaitu 5, 10, 15, dan 20. Dalam barisan tersebut, setiap suku memiliki beda atau selisih yang sama, yaitu perbedaannya 5 ya teman-teman. Jadi 5 ditambah 5 sama dengan 10, ditambah 5, 15, ditambah 5, 20. Jadi perbedaannya itu tetap, nggak berubah-ubah. Deret aritmatika adalah jumlah seluruh suku-suku yang ada di barisan aritmatika tadi. Contohnya, jika di seluruh mencari deret aritmatika jumlah 5 suku pertama dalam barisan 4, 8, 12, 16, dan 20, maka jumlah suku pertamanya yaitu 4, ditambah 8, ditambah 12, ditambah 16, ditambah 20, yang hasilnya adalah 60. Kita juga bisa mencari deret aritmatika pada ratusan suku pertama di suatu barisan dengan mengandalkan rumus. Nah, ini rumus yang bisa kita gunakan untuk mencari deret aritmatika. Rumusnya adalah Sn sama dengan A plus N-1 dikali B, yang dimana Sn adalah jumlah N suku pertama deret aritmatika, A merupakan suku pertama, B merupakan pembeda, dan N merupakan banyaknya suku yang kita inginkan. Ini ada contoh soal. PT Via Pay merupakan perusahaan yang memproduksi berbagai jenis kain. Dalam penjualannya, PT Via Pay selalu mendapatkan keuntungan atau laba bersih yang tetap setiap bulannya sebesar 12.500.000. Jika pada bulan ke-8 PT Via Pay memperoleh sebesar 100 juta, maka berapa keuntungan yang diperoleh pada tahun ke-19? Di sini yang ditanyakan itu udah jelas ya. Berarti yang ditanyakannya itu berapa suku 19 pada keuntungan PT Via Pay. Kita bisa gunakan rumus yang tadi untuk mempermudah pencarian suku ke-19. Nah, berikut ini ada penyelesaian dari soal yang tadi ya. Jadi yang diketahui itu A atau suku pertama, B atau pembeda, dan juga N, banyaknya indeksi suku. A-nya itu kita udah lihat ya, tadi suku pertamanya itu 12.500.000, dan pembedanya itu kita juga sudah mengetahui pembedanya berarti 12.500.000 juga, karena setiap bulannya itu tetap dan tidak berubah. Maka dari itu kita bisa mengetahui berapa sih pembeda dari setiap bulannya itu berapa. Dan kita tuliskan di situ 12.500.000. N atau yang ditanyakannya itu 19. Jadi penyelesaiannya kita masukkan rumus yang tadi, yang Sn sama dengan A plus N-1 dikali B. Masukkan aja. A-nya sudah diketahui, A-nya itu adalah 12.500.000. N-nya 19 dikurangi 1 dikali 12.500.000. Karena di sini ada perkalian, jadi kita utamakan dulu yang perkaliannya itu. Nah, di sini kita jumlahkan dulu 19 diambil 1
hasilnya itu 18, dan 18 itu dikali 12.500.000 yang hasilnya menjadi 225 juta. Kemudian kita bisa mengetahui berapa sih suku ke-19-nya setelah kita jumlahkan 12.500.000 ditambah 225 juta. Yang hasil akhirnya adalah 237.500.000 rupiah. Kalau misalnya kurang yakin dengan hasil penjumlahan dari rumus tersebut, kita juga bisa lihat untuk memastikannya. Kita lihat di Excel ya teman-teman. Jadi kita tulis dulu dari suku pertamanya berapa, suku keduanya berapa, sampai suku ke-19. Di sini kita bisa lihat ya, suku ke-19-nya 237.500.000, yang dimana hasil dari rumus Excel dan juga rumus yang telah kita jumlahkan itu hasilnya sama ya teman-teman. Nah, kesimpulannya, dalam bidang bisnis dan ekonomi, teori atau prinsip-prinsip deret sering diterapkan dalam kasus-kasus yang menyangkut perkembangan dan pertumbuhan. Deret aritmatika atau deret hitung mempunyai peran penting dalam sebuah perusahaan, terutama seperti tadi ya, menghitung keuntungan yang didapat dalam tempo waktu yang masih lama. Oke, selesai sudah pembahasan kita tentang deret aritmatika. Gimana, cukup mudah kan teman-teman memahami apa sih gunanya deret dalam ekonomi dan bisnis? Ternyata ya sangat berperan penting ya. Kita bisa mengetahui dengan mudah berapa sih keuntungan yang didapat dalam beberapa bulan ke depan. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Semoga video saya bisa bermanfaat. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.